Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat muslimah rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan saat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji kita dengan datangnya virus corona. Semoga kita semua selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslimah rahimakumullah, beberapa saat lalu beredar sebuah lagu yang berjudul Aisyah Istri Rasulullah. Lagu ini menjadi trending topik di YouTube dengan berbagai versi, kemudian juga dinyanyikan oleh berbagai penyanyi. Jika mendengar syair dari lagu ini, sangat disayangkan hanya menggambarkan ciri fisik dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Padahal Ibunda Aisyah sendiri, beliau itu menutup rapat wajahnya dari pandangan kaum laki-laki pada saat itu. Tentu saja tujuannya itu agar tidak menjadi bahan fitnah dan hayalan dari kaum laki-laki. Sahabat muslimah rahimakumullah, Ibunda Aisyah radhiyallahu an itu beliau tidak hanya memiliki kelebihan secara fisik, namun beliau juga memiliki banyak sekali keutamaan dan kemuliaan. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan orang yang mulia dari kalangan laki-laki itu banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita itu hanyalah Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan Tharid atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu an, beliau menjadi seorang pendamping setia dari suaminya. Beliau itu selalu siap memberikan dorongan dan motivasi terhadap dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Seperti yang kita ketahui, Rasulullah saat itu menemukan banyak sekali permusuhan dari kaum kafir, dan Ibunda Aisyah juga sangat peduli dengan kondisi kaum muslimin pada saat itu. Beliau juga seorang penuntut ilmu bahkan beliau belajar langsung dari sumbernya, yaitu suaminya Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan beliau tercatat sebagai orang yang banyak meriwayatkan hadis, bahkan di urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar bin Khattab, sebanyak sekitar 2.210 hadis. Ibunda Aisyah radhiyallahu an beliau juga memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu. Di antaranya itu ada ilmu fikih, ilmu kesehatan, kemudian juga ilmu syair Arab sehingga pada waktu itu para pembesar dan para sahabat itu tak kala mereka mendapatkan permasalahan mereka akan mendatangi dan kemudian merujuk kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Berkata Abu Musa al-Asy'ari di dalam Sahih Sunan At-Tirmizi, tidaklah kami kebingungan tentang suatu hadis, lalu kami bertanya kepada Aisyah, kecuali kami mendapatkan jawaban dari sisinya. Sahabat muslimah rahimakumullah, selain keutamaan-keutamaan beliau di atas, beliau juga sangat dermawan, suka berbagi terhadap sesama. Padahal kalau kita mengetahui kondisi beliau itu sangat-sangat hidup dalam kesederhanaan. Bahkan pernah beliau itu pada saat itu sedang berpuasa, kemudian beliau mendapatkan harta ghanimah, kemudian harta ghanimah tersebut dibagikan kepada orang lain, dan ketika beliau itu mau berbuka ternyata tidak ada satupun makanan yang didapatkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Ibunda Aisyah itu lebih mengutamakan orang lain dibandingkan mengutamakan dirinya sendiri. Sahabat muslimah rahimakumullah, di balik semua itu di balik semua keutamaan dari Ibunda Aisyah kita juga perlu telisik lebih jauh apa sih yang menyebabkan Ibunda Aisyah radhiyallahu an itu sedemikian hebatnya Nah, jawabannya adalah karena Islam itu memuliakan wanita. Islam dengan kesempurnaan syariatnya telah menempatkan wanita itu pada posisi yang memang seharusnya sebagai individu seorang wanita itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian di dalam keluarganya wanita itu
mengurusi suami dan juga anak-anaknya, dan juga mengatur di dalam rumahnya. Kemudian ketika terjun ke masyarakat, ya wanita dia juga punya kewajiban berdakwah dan kemudian bisa bermanfaat di bagi umat. Dan bahkan juga ya seorang wanita itu di dalam Islam itu boleh memasuki ranah politik di pemerintahan. Nah, sahabat muslimah rahimakumullah, ya semoga gitu ya setelah kita itu membahas tadi ya tentang keutamaan Ibunda Aisyah, semoga kita tidak cuma mengagumi beliau secara fisik gitu ya, dan semoga kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mencontoh beliau gitu ya, dan kemudian kita ketika mengenang beliau kita menjadikan rindu hidup di dalam penerapan Islam secara kafah, secara menyeluruh gitu ya. Dan juga tidak cukup hanya rindu gitu ya, harapannya kita itu juga ikut berjuang untuk terwujudnya kembali peradaban Islam seperti yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah gitu ya sahabat muslimah rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.